topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa Lintas Topik. Lebaran sebentar lagi ya, setelah kita menjalani puasa yang cukup panjang, hampir selama 1 bulan. Dan berarti kita sudah mulai ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang berbau-bau Lebaran. Meskipun kita masih terus menjalankan puasa, masih terus dengan tadarusnya. Satu pertanyaan, apa kegiatan yang itu menjadi ciri khas saat Lebaran tiba di Wonosobo? Itu kalian mesti akan ngomong balon udara salah satunya kan. Nah, memang Wonosobo itu menjadi sebuah sentra ya, menjadi sebuah sentra balon udara dari tahun ke tahun. Udah lama banget. Saya tahu betul sekitar 1950 atau 60 balon udara itu sudah ada di Wonosobo. Sudah bersama saya salah satu orang yang memang menguasai bidangnya. Makanya saya undang ke sini kan. Beliau adalah ketua komunitas balon udara, Mas Agam. Assalamualaikum Mas Agam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya hadir di Lintas Topik ini. Saya yakin sama-sama. Mas lagi repot-repotnya menjelang Lebaran gitu kan. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah masih lancar sampai minggu pertama nih. Sorry ya, hari ini tidak ada minuman karena memang puasa bijanya ada nih kita. Mas Agam, ini Mas Agam kan ketua komunitas balon udara. Betul, ini apa sih sebetulnya komunitasnya? Ada berapa? Terus anggota yang ada di bawah komunitas balon udara Wonosobo berapa orang? Jadi kalau untuk sejarah komunitas sendiri itu kan terbentuk atas adanya keresahan di masyarakat tentang larangan balon. Jadi berarti itu belum lama. Itu terbentuk di tahun 2017. Awal-awal balon dilarang itu kan tahun 2016-17 kan gencar dilarang kan. Nah, itu dari masyarakat Wonosobo khususnya itu mereka resah. Ini balon salah satu tradisi unik yang Wonosobo punya kok dilarang. Nah, jadi terbentuklah komunitas ini untuk mengatasi masalah supaya balon itu tetap ada tapi tidak mengganggu bahaya penerbangan ataupun masyarakat. Oh gitu. Tadinya itu kan ada Airnav juga ya. Saya sedikit banyak tahu. Apa kata Airnav saat mereka dulu melarang balon udara Wonosobo diterbangkan? Bagaimana sih mereka ganggu penerbangan atau enggak sebetulnya? Jadi kalau menurut kita kan kalau Wonosobo memang punya cara unik untuk menerbangkan balonnya Mas. Jadi ketika balon itu naik sekitar 5 menit, 10 menit itu kan bisa turun lagi kan. Tapi menurut datanya Airnav itu banyak balon-balon yang memang terbang liar sampai mencapai ketinggian jelajah pesawat. Oh seperti gitu. Itu. Dan dikatakan itu berisiko untuk mengganggu penerbangan. Oh gitu. Nah, selain itu ya, selain di jelajah jalur pesawat, saya pernah membaca juga bahwa ketika Lebaran dari kedua, karena balon di Wonosobo itu kan banyak diterbangkan mulai hari kedua. Betul ya. Langit-langit di Wonosobo ini ternyata dari pesawat. Oh, ini banyak banget balon. Dan ternyata nggak juga 5 menit turun loh Mas. Mereka banyak yang lepas. Ada yang kan? Lepas liar juga. Nah itu yang memang berbahaya itu yang memang lepas liar itu Pak. Jadi kita tidak, karena balon ini kan tanpa awak, kita tidak bisa mengontrol itu nanti naiknya sampai ke arah mana, terus turunnya di mana kan kita nggak bisa ngontrol. Bahkan kemudian ada beberapa kasus yang memang turun di jalur runway pesawat Pak, itu kan sangat berbahaya untuk untuk penerbangan juga. Kalau pernah dapat laporan tertinggi ataupun terjauh itu balon Wonosobo sampai mana? Itu pernah ada, itu saya pernah lihat berita sekilas itu ada yang sampai turun di Australia Pak. Australia? Itu nggak bawa paspor tuh. Kalau saya dengar dulu juga pernah ada di daerah Pangandaran ya. Oke lah, Pangandaran kan tidak terlalu jauh dari sini, hanya berapa jam, apalagi kalau lewat jalur atas. Tapi kalau sampai Australia itu berarti jauh banget gitu kan. Karena ya memang itu daya jelajah balon itu kan tergantung seberapa kuat angin membawanya. Iya, membawanya itu ya. Kemudian saat itu juga ada larangan dari PLN. Betul. Balon-balon yang kena kabel itu kan. Iya, betul. Jadi selain mengganggu atau berpotensi membahayakan keselamatan udara, itu juga ada beberapa balon yang memang
nyangkut di kabel-kabel induk PLN. Makanya sangat-sangat bahaya kan? Iya, sangat-sangat bahaya. Bahkan di kasus tahun 2000 berapa ya? 2018 sorry ya, itu salah satu balon itu turun di gardu terus menyebabkan satu entah apa ya, itu ada salah satu mesinnya PLN itu meledak, Mas. Itu mengakibatkan kerugian sampai 500 juta dan mati lampu, kan pernah foto-foto mati lampu kan waktu itu kan. Itu seperti itu. Mungkin teman-teman yang di luar Wonosobo ya belum paham betul balon udara Wonosobo itu sejak kapan gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bandingkan nih, beberapa kota memang sekarang sudah mulai mengadopsi balon Wonosobo. Jadi dulu balon Wonosobo itu banyak menggunakan plastik ya. Plastik gitu kan. Nah, plastik sehingga kalau diisi dengan apa? Dengan udara panas. Oh, bakari asap ya. Asap itu kan kelihatan betul gitu kan. Itu sudah berjalan awal-awalnya kayak gitu. Kemudian ditiru di beberapa kabupaten. Sekitar sini ada Magelang nih. Magelang, terus kalau Pekalongan debatable. Ada yang mengatakan bahwa Wonosobo itu justru dari Pekalongan gitu kan. Di daerah Jawa Timur itu juga masih ada dengan balon-balon plastik. Sementara balon-balon Wonosobo itu sekarang sudah desainnya luar biasa ya, gitu loh. Sekali, nah, kapan sih sebetulnya balon Wonosobo ini mulai dikenal? Jadi kalau untuk sejarah balon sendiri Pak, itu kan kalau menurut bukunya ya, itu ada buku sejarah balon udara Wonosobo itu ditemukan sekitar tahun 1930-an, Mas. 1930 itu belum merdeka ya? Itu belum merdeka. Jadi memang ada salah satu orang dari Krakal Tamanan, namanya itu kalau nggak salah Pak Atmo Gopel. Gopel atau Pak Atmo Goper ya. Itu dia melihat balon mendarat di alun-alun. Dan Wonosobo. Di 1930. Dan itu balonnya Belanda, Mas. Balonnya Belanda yang berfungsi, kalau sekarang mungkin namanya drone ya, Mas. Kalau dulu itu foto lokasinya buat itu pakai balon atas ya. Jadi untuk foto lokasi itu pakainya balon udara terus dikasih kamera seperti itu di 1930. Itu pakai apa? Bahannya? Nah, itu kurang tahu karena tidak mungkin disebutkan di referensinya. Tidak disebutkan. Terus. Jadi terus Pak Atmo itu mengadopsi balon itu akhirnya sampai jadi balon seperti sekarang ini. Nah, untuk di Pekalongan itu sendiri ya betul itu masih menjadi perdebatan ya, secara literasinya terus secara sejarahnya itu masih menjadi perdebatan. Tapi kalau melihat dari sisi kemajuannya, Wonosobo lebih maju. Ya, dari sisi desain itu betul, biasa kan. Betul. Nah, terus gini, di awal dulu saya masih ingat betul ketika saya masih kecil ya. Motif, bentuk dan warna itu ya masih gitu-gitu aja paling. Kertas apa jenenge Mas? Delancang nek orang-orang. Kertas delancang, pilus wajik gitu. Itu paling cuma merah, putih atau apa ditempel-tempel dengan dikasih apa? Dikasih benang ya sebagai penguat. Ya. Bentuknya paling ya standar-standar. Tapi sekarang itu jadian tahun 90-an sama sekarang beda jauh lah gitu kan. Nah, memang mulai kapan sebetulnya Wonosobo itu mengalami perubahan pola? Jadi kalau untuk pola-pola klasik itu memang bisa dikatakan berakhir itu di tahun 2019. Pertama kali kita mengadakan festival balon dengan cara ditempatkan. Jadi kalau dulu kan polanya masih pola-pola batik biasa, pola-pola kotak gitu kan, belum ada motif atau karakter kan. Tapi kalau untuk tahun 2019 18-19 ke atas itu ketika festival pertama kali di lapangan Pertamina waktu itu memang motif-motif sudah sangat berkembang. Sampai sekarang pun bahkan saya sendiri kalau misal untuk membuat motif-motif yang seperti itu udah nggak sampai otak saya Pak. Itu memang benar-benar teman-teman dari pengrajin balon yang sangat kreatif. Imajinasinya itu memang sangat luar biasa sekali di situ. Nah itu loh, sekarang imajinasi mereka sekarang dapat dari mana sampai membuat desain-desain yang beda? Referensinya ya, berarti referensinya itu mereka terkadang kalau gimana ya, saya pun kadang kurang tahu ketika mereka dapat ide atau dapat motif itu dari mana itu kadang nggak kepikiran Mas. Jadi kadang mereka lihat gambar apa terus diaplikasikan di balon. Kayak kemarin ada balon One Piece, terus balon banyak sekali motif-motif yang memang
mereka itu biasanya dapat dari gambar-gambar dari Pinterest, dari referensi Google itu terus diaplikasikan di atau balon-balon di Turki. Tapi balon-balon di Turki itu juga malah lebih simpel iya, balon kan? di Turki. Lebih simpel desainnya gitu kan. Kalau kita memang mengacu dengan tradisionalnya terus kreatifnya sih memang yang tidak bisa ditiru oleh daerah lain. Oh gitu. Dengan kreativitas yang kayak gitu, pernah nggak pengrajin balon Wonosobo ini macam dinaturalisasi atau mungkin semacam dibon ke daerah lain itu Mas? Jadi tahun 2024 itu kita untuk luar kotanya itu banyak sekali Mas undangan kita di luar kota. Salah satunya itu di Gorontalo. Ke Gorontalo. Itu suruh ngapain? Suruh nerbangkan atau gimana? Kita di sana nerbangin 15 balon. Jadi yang undang kita itu ada salah satu, mungkin Bapak kenal Pak Rahmat Gobel namanya. Oh iya pengusaha. Itu salah top satu tuh, yang punya Panasonic, kita diundang ke sana untuk menerbangkan balon di sana karena memang beliau itu suka sekali dengan seni, Pak. Nah, balon itu kan salah satu seni yang memang tidak bisa ditiru oleh semua. Betul. Terus bulan Januari kemarin kita juga pulang dari Batam. Dan kalau untuk Jawa itu kita Jawa Timur, Jawa Barat, di Bandung, terus kemarin di Gresik juga kita di sana. Kalau kayak gitu, ada nggak kekhawatiran balon Wonosobo nanti akan diadopsi dengan daerah lain ketika hak cipta belum bisa didaftarkan? Oke. Jadi memang karena kita kan ketika kita membawa balon ini ke luar kota Mas, kita selalu melabeli balon ini bahwa balon Wonosobo. Seperti halnya reok itu reok Ponorogo. Nah kita itu pengen menancapkan branding itu kepada masyarakat. Ketika ada balonnya udah itu balon Wonosobo, supaya masyarakat itu lebih lebih tahu atau lebih ingat dengan itu branding balon Wonosobo-nya. Jadi ketika kita keluar kota atau ke luar pulau itu kita selalu bawa ini balon Wonosobo. Ini balon Wonosobo. Tapi pernah ada dengan belum? Sudah ada upaya untuk pendaftaran sebagai hak atas kekayaan intelektual ke Kemenkumham? Kalau itu sudah Mas. Jadi kita sudah bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo itu kita sudah dalam proses itu. Cuma kita masih ada beberapa kendala yang memang mengganjal lah seperti itu. Apa Mas? Yaitu salah satunya karena kita itu belum punya bukti otentik bahwa balon itu memang asli dari Wonosobo. Mungkin ini bisa di-cut aja nanti karena kalau Pekalongan ini nggak ada itu loh, ini ada. Tapi itu kan memang sudah menjadi rahasia umum dan menjadi pertanyaan bersama. Saya pernah juga nanya ke Pak Agus, Kepala Dinas Pariwisata, bahwa kenapa sih Wonosobo tidak mengajukan hak macam kayak copyrightnya bahwa balon ini punya Wonosobo kan? Kalau balonnya boleh, tapi kayaknya kalau desain nggak bisa, ya kan? Ya betul, desainnya itu memang karena desain kan memang berubah setiap tahun, itu kan berubah, pasti kan setiap tahun mengeluarkan desain baru. Dan kita kemarin Pak Agus juga mematenkan untuk beberapa formasinya ya, itu dipatenkan oleh Pak Agus. Dan kemarin sempat sharing juga sama Pak Agus Wuryanto juga kan. Mas Agus. Itu yang nanti bisa dipatenkan itu nanti mungkin di balon tambatnya. Karena kebetulan komunitas balon itu ikut merancang PM40-nya, Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2018, yaitu yang mengatur tentang balon tambat ini Mas, balon yang ditambatkan. Yang sekarang dikembangkan gitu ya. Mas Agam, itu kan kalau penerbangan, nggak tahu sekarang masih ada penerbangan balon secara mandiri nggak kan? Karena kayaknya mulai hari kedua ya ada festival ya, nanti kita sampaikan di sesi berikutnya. Mulai hari kedua itu kan sampai hari ke berapa? Bahkan mungkin setengah bulan Wonosobo itu dijejali dengan event-event balon kan. Nah, apakah masih memungkinkan mereka melakukan penerbangan mandiri di antar kampung seperti dulu? Jadi memang masih ada beberapa teman-teman yang menerbangkan secara liar lah bisa dikatakan, tanpa ada pantauan atau mengikuti keselamatan yang sudah ditetapkan. Tapi
menurut kita itu sudah berkurang sekitar 99,99% lah. Oke. Mayoritas sudah ikut event-event yang diselenggarakan itu. Jadi mungkin dalam satu kabupaten itu hanya 1-2 yang masih melakukan itu. Sementara data kita di tahun 2018 itu balon di Wonosobo itu jumlahnya ada 1.500 balon. Berapa? 1.500 balon. 1.500 balon yang ada di Wonosobo. Itu dari berapa desa? Itu dari berarti 5 kecamatan. 5 kecamatan mana aja? Ada dari Watu Malang, Mojo Tengah, Wonosobo, Kertek, Kalikajar, Sapuran. 6 kecamatan. Oke. Lumayan banyak kalau itu diterbangkan sekali ya. Makanya dulu itu kan pilotnya pusing. Iya, saya melihat itu seperti itu. Lah Mas Agam, kangen nggak sih dengan suasana seperti dulu? Kita jangan bicara masalah regulasi ya. Kita bicara pengadaan dengan masalah kultur dulu. Dulu kan mungkin saya sempat menangin kalau hari kedua itu mulai terbang lepas ya. Betul. Ada mercon renteng, parasit dan lain-lain. Sekarang balon diikat hanya berapa meter itu kan kurang. Nah itu kangen nggak sih dengan suasana seperti itu? Kangen Pak. Gak pengen baleni gitu lagi. Kalau baleni resikonya ya udah kita di penjara nanti. Kangennya itu gini, karena kita kan punya memori masa kecil ya, ketika kita punya pakai baju baru, sendal baru, terus isu mesti ngenteni balon tuake gitu kan. Ngenteni balon tuake nanti jam 12 udah bajunya plopo cepot, terus sandalnya putus sampai rumah dimarahin ibu gitu kan. Ada momen-momen yang bikin kita teringat masa-masa itu dan kangen di masa-masa itu. Cuma setelah dewasa ini kita juga semakin tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kan. Apalagi ketika kita menerbangkan balon secara liar, secara bebas. Walaupun kita bisa mengklaim bahwa balon kita itu turun gini. Tapi gimana ya, angkutan udara itu ketika terjadi masalah atau terjadi trouble itu resikonya sangat besar sekali. Karena bawa penumpang banyak banyak, terus beberapa kasus juga ketika ada pesawat ada kendala semuanya selesai kan. Seberapa bahayanya? Nah, saya ingin tahu seberapa bahayanya balon udara itu dengan navigasi penerbangan. Jadi kalau menurut Airnavia itu ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh balon ini ketika menutupi kokpit itu, menutupi kaca pesawat itu, terus menutupi paling-palingnya itu masuk paling-paling, apalagi kondisi ada merconnya itu kan bisa meledak kan paling-palingnya. Terus ketika ada namanya itu sensor yang bukan mengatur tapi mengukur ketinggiannya. Jadi ketika itu tertutup itu bisa sangat berbahaya sekali seperti itu. Makanya sampai sebatas sampai Airnav mengeluarkan larangan ternyata segitu bahayanya ya. Sedangkan masyarakat belum tahu gitu kan. Jadi kalau untuk Wonosobo sendiri memang tidak tidak terlihat pesawatnya kan. Iya, kan bukan jalur penerbangan. Berarti kan 10.000 mungkin 10.000 kaki mungkin. Tapi kalau menurut Airnav itu ternyata di Wonosobo itu salah satu jalur terpadat di dunia. Jadi memang daya jelajah pesawatnya itu yang menghubungkan penerbangan internasional. Lewat Wonosobo. Internasional. W45. Berarti kalau internasional ya tetap ketinggiannya lebih tinggi. Dan balon bisa sampai ke sana. Bisa, karena saya lihat ada salah satu pilot yang memvideokan bahwa dia itu nabrak balon. Iya. Asik juga ya. Kalau melihat seperti itu kayaknya balon lumayan juga. Tapi lepas dari bahaya pilotnya keringetan. Iya, dia bawa ratusan penumpang kok gitu kan. Dan itu kan kecepatannya kan sangat tinggi sekali Mas. Bisa sampai 400. Kalau pertama kali ada event itu kan 2000 berapa? 18. Kalau balon yang ditambat. Tapi untuk event balon itu kurang tahu. Karena saya itu masih ingat waktu SD itu saya melihat festival balon itu di alun-alun SD. Oh iya pernah saya ingat ya. Dan balon kampung saya itu waktu dulu ada balon helikopter. Kalau balon bentuk helikopter. Kalau Mas Agus masih ingat. Ya, sekarang gini, balon itu ada berapa bentuk sih? Yang saya tahu ya, balon itu kayak balon bola itu. Terus kayak ada yang salak, belimbing dan lain-lain. Kok sekarang kayaknya banyak banget
secara aerodinamisnya seperti apa? Gitu Kalau untuk bentuk sempurnanya ya, bentuk sempurnanya balon itu ya seperti di Turki itu. Jadi memang apa ya, bulat agak sedikit oval gitu. Itu seperti itu. Itu memang ketahanan balon di udara itu sangat ditentukan dari bentuknya itu. Berarti kalau misalnya bentuk-bentuk yang lain tidak direkomendasikan ya sebetulnya. Betul, karena bentuk-bentuk unik itu memang ditujukan untuk visual saja. Jadi kalau untuk ketahanan balon di atas ketika ditambat itu memang yang sempurna itu ya memang balon-balon yang bentuk seperti di Turki itu. Sekarang trennya apa kalau yang untuk bentuk maupun motif? Kalau untuk sekarang itu bentuknya memang karena bentuk itu kan tergantung dari mal bentuknya. Ketika itu salah berapa mili aja itu udah beda bentuknya. Makanya teman-teman dari pengrajin balon Wonosobo itu mereka pasti setiap tahun itu punya revisi untuk memperbarui bentuknya. Kalau trennya sendiri setiap tahun beda-beda. Kalau sekarang ngeri-ngeri Pak. Sekarang ngeri-ngeri, motifnya itu ngeri-ngeri di luar akal. Spill dong untuk 2025 ini kira-kira motifnya apa? Motifnya bisa dicek di Instagram Balon Wonosobo. Sudah mulai pamer. Sudah mulai pamer. Mulai kapan sih mereka membuat balon untuk keperluan Lebaran besok? Jadi sudah mulai belum nih? Sudah. Awal puasa itu sudah mulai. Bahkan H-30 sebelum puasa. H-30 2 bulan sebelum puasa. Karena memang lama pengerjaan itu kan tergantung kerumitan motifnya. Tahun ini memang sangat rumit sekali. Bahkan ketika kita sudah mulai dari H-2 bulan itu mereka masih ketar-ketir bahwa wah ini selesai apa enggak gitu. Itu karena motif-motif yang sekarang lebih rumit ya. Nah, ukuran yang dipakai itu berapa sekarang yang relatif lebih safe, lebih artinya kalau dari visual bagus nih. Kan nggak mesti semakin besar semakin bagus kan? Betul. Jadi memang untuk ukuran itu ada beberapa ukuran Pak. Biasanya itu ukuran 14, 16 sama 18. 16, 18 maksudnya gimana? 14 meter ke atas. Jadi ukuran kita itu memang bukan meter Pak, tapi 16 kertas biasanya. Oh, pakai itu selalu lebaran kertas itu. Jadi ada 14 kertas, 16 kertas, 18 kertas. Naiknya gitu. Itu pun terus, nanti ini diameternya berapa? Diameternya itu nanti ada kelilingnya bisa 20 atau berapa tergantung nanti naiknya berapa. Iki akeh duit iki. Saya sudah masuk ke angka naik wis itu. Sajane satu balon harganya berapa sih? Dengan motif yang sederhana dulu. Oke, kalau motif sederhana Pak, sebenarnya untuk motif sederhana misal kotak-kotak gitu ya. Motif kayak Kroasia itu. Itu 300.000 cukup. Sudah termasuk ininya apa? Pokoknya material dan biaya pasang, belum. Jadi gini, itu materialnya. Materialnya. Sebenarnya untuk balon itu yang bikin mahal itu ubur rampi nih Pak. Rokoknya, kopinya, konsumsinya. Sekarang yo gawene aman bae to. Gawene kudune pas ngabuburit. Kalau bahan-bahannya itu memang murah-murah karena kertasnya kan satu lembar paling berapa? 800.000 gitu kan. Tapi memang sumber daya manusianya ngopi milih, rokok sih milih udah. Itu berapa Mas rata-rata Mas kalau gitu? Kalau yang motif rumit itu bisa sampai 5 juta, 7 juta satu balonnya. 5 juta sampai 7 juta. Oke. 1 bulan selesai. Kalau tadi ada yang 2 bulan itu bisa nggak selesai. Tapi kan mayoritas mungkin juga nggak selama itu mereka mempersiapkan itu kan. Betul. 1 bulan kalau dikebut ya selesai. Misal mulai habis raweh, pulang sahur gitu ya. Biasanya oke lah kita bicara tahapan ini ketika kita tapping ya. Ini kita kan tapping masih di berapa nih? H7 apa H8? Ini sudah sampai tahapan mana rata-rata? Mereka itu masih tahapannya masih nempelin motif mereka. Terus kapan mereka mengerjakan? Sudah dikerjakan. Enggak, artinya mereka kerjakan kapan? Siang atau malam? Malam ya. Karena tadi ngomong ada kopi dan rokok kan. Jadi itu terus siang paginya kan mereka punya pekerjaan lain. Oh, gitu ya. Terus Mas, biasanya ukuran yang paling favorit itu ukuran berapa? Kalau untuk tahun kemarin itu naik 16. Kalau tahun sekarang ya masih sama sih, naik 16. Berarti sebetulnya masih ada ya 18 ya? Itu balon-balon yang jumbo-jumbo. Ada nggak sih batas keseimbangan antara naik sama ininya? Ada. Jadi
Ada rumusnya Mas. Ketika kita salah memperhitungkan untuk kelilingnya itu nanti bentuknya juga bakal aneh. Dan aspek ininya ya, aspek naiknya juga jelek ya. Aerodinamisnya Itu kan. betul. Tren sekarang nah tadi kan model terus apa namanya bentuk. Kecamatan yang paling banyak punya komunitas balon itu mana? Kalau dulu kan awalnya dari Krakal, Kertek gitu kan. Nah sekarang mana? Kalau sekarang itu bergeser dari Kertek ke Kali Kajar. Oh malah Kali Kajar. Ada desanya yang paling banyak? Ada di sana, ada desa Kembaran, Simbang, Lamuk. Tapi hampir mayoritas semua desa yang di Kali Kajar itu pasti mereka punya komunitas balon lebih dari satu. Oh gitu. Lebih dari satu. Oh iya kalau Kembaran kan karena memang punya apa tradisi festival ya. Betul. Kayaknya sudah sekitar tahun 2000 berapa itu udah lama juga gitu kan. Nah terus Mas kalau jumlah anggota komunitas yang di bawah jenengan berapa? Kalau kemarin itu data kita ada 170 komunitas. 170 komunitas. Satu desa belum tentu enggak hanya satu biasanya ya. Ada yang lebih dari satu, tapi rata-rata yang kemarin kita data itu hanya bisa mewakilkan satu desa itu 170. Satu desa satu komunitas. Padahal kan desa Wonosobo cuma 265 ya. Betul. Desa dan kelurahan. Sedangkan kecamatan yang ada balonnya cuma 5. Artinya kan hitungannya cuma ada satu desa yang lebih dari satu komunitas. Dusun sih Mas biasanya. Oh dusun ya. Dusunnya. Tingkat persaingan ada nggak nih masing-masing dusun? Wah, nggonku sing luwih apik dibandingkan dusun panas-panasan itu iya. pasti ada. Nah itu yang menjadi apa ya? Kita jadikan persaingan itu ke segi yang lebih positif supaya mereka lebih bersaing di apa keunikannya, kerapiannya, terus motif-motifnya bukan bersaing untuk panas-panasan atau kontok-kontokan itu, kita giring ke arah situ. Oh iya. Terus kalau misalnya mereka membuat dengan biaya 5 juta yang jumbo ya. Tapi average ya kalau yang 300.000 jarang lah sekarang. Udah ya, nggak ada. Itu kan hanya mainan anak-anak pemula itu aja kan. Berapa Mas yang dibutuhkan sekarang? Anggarannya? Anggarannya itu untuk belanja aja bisa habis 2 juta sih Mas untuk sekarang. Karena semakin rumit motifnya itu semakin banyak mal yang digunakan kan, banyak kertas yang kebuang. Terus anggaran itu dari mana? Itu biasanya swadaya dari masyarakat. Iuran. Ada yang iuran, ada beberapa yang sudah pinter nih, yang udah pinter mereka jadi sponsor. Oh iya. Satu balon itu bisa berlaku untuk berapa penerbangan? Itu tergantung dari perawatan satu, terus kondisi waktu diterbangkan, apakah waktu itu ada angin atau nyantol di pohon atau apa gitu. Tapi rata-rata bisa sampai 5 sampai 6 kali, 7 kali gitu. 5 sampai 7 kali. Sementara festival di Wonosobo itu tahun ini ada berapa? Total ada 16 titik. 16 titik. Artinya satu balon bisa untuk ngikut separuh dari festival yang ada gitu selama 6 hari itu masih aman. Ya, gitu. Terus mereka itu ngejar hadiah nggak sih sebetulnya? Atau hanya ada pada aspek kepuasan aja gitu loh? Ada beberapa yang memang ngejar hadiah ada sebagai bentuk validasi ya, validasi bahwa balon gugi api gitu. Tapi kaki brand ya. Tapi memang ada yang memang mencari kepuasan tersendiri Mas. Jadi kalau kepuasan sekarang kan bukan pujian di dunia nyata ya, tapi sosmednya. Ya. Oh balon desa ini bagus gitu kan. Oke, Mas tahun ini ada berapa tadi? 16 titik. Mulai Lebaran ke berapa? Mulai H+1 tanggal 1. H+1 yang Lebaran kedua ya? Lebaran kedua. Semoga Lebarannya tanggal 31 Mas. Oh iya, 2 Syawal gitu aja. Oh gede, kalau balon nasional bukannya Syawal. Aduh, H+1 itu bingung H+1 yang mana gitu kan. Ya semoga bersama. Terus waktu terbaik menaikkan balon. Kadang-kadang kan udah ada jam 9, jam 10 udah panas, udah jelek gitu. Betul. Itu jam berapa sih? Itu balon itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan sama ketahanan balon di atas ya. Itu yang pertama itu faktor angin, yang kedua cahaya matahari. Nah, yang ketiga itu kecerahan. Gitu. Nah, misal mendung gitu. Pengaruh ya lembab ya. Yang pertama itu
angin. Nah, angin tenang itu biasanya di jam 6 sampai dengan maksimal itu setengah 9 pagi, biasanya jam segitu. Nah, untuk sebenarnya balon yang bagus terbang itu jam berapa ya? Ketika matahari sudah terbit, Pak. Jadi cahaya matahari udah hangat ya. Udah hangat. Jadi cahaya matahari itu mempengaruhi ketahanan balon di udara. Karena panas matahari itu menjaga panas balon yang ada di dalam balonnya itu. Jadi di atas itu lebih tahan lama. Oh, meskipun gini, asap yang ada di mana? Asap yang ada di dalam sama kompornya itu kan, sebagus apapun, sepanas apapun, ketika cahaya matahari belum memenuhi syaratnya, masih terlalu pagi, kurang ya? Kurang, karena itu nanti bakal paling di atas cuma beberapa menit langsung turun lagi. Nanti turun ya? data isi lagi. Kalau ada cahaya matahari itu di atas bisa lebih lama karena hangatnya sinar matahari itu menyinari balon. Sekarang kan tidak terlalu tinggi, paling cuma berapa meter untuk balon sekarang tambat rata-rata 30 meter. 30 meter. 30 meter dengan durasi berapa? Itu pernah ada sampai yang setengah jam di atas. Setengah jam. Setengah jam. Ketika anginnya tenang, mataharinya dapat, setengah jam bisa. Nggak ada keinginan khilaf yang disengaja gitu ngelepas kita tambang, Mas? Nanti yang kena panitianya. Kan khilaf gitu. Ini provokasi banget. Karena memang kalau lepas itu bisa dikatakan kecil kemungkinan. Kecil karena kita menggunakan 4 tambang terus. Tapi ocol papat-papat gitu. Tapi satu tambang itu dulu 4 ya. 4 dan memang ada kewajiban di panitia penyelenggara sebelum pelaksanaan keamanan memang harus dikontrol sebelum balon terbang. Oh iya, berarti betul-betul faktor safety-nya gitu kan. Betul, karena ketika kita ada salah satu balon lepas nanti yang kena panitianya. Ya, tahun depan bisa jadi tidak bisa melaksanakan. Mas, kita bicara tahun 2024 kemarin. Betul. Kayaknya ada 2 titik ya yang tidak bisa terbang balonnya, di Reco sama di Candiasan. Betul. Kebetulan kan mereka lokasinya sudah di atas. Lokasi terbagus di Wonosobo itu di mana? Lokasi sebenarnya untuk hampir semua lokasi itu bagus, Pak. Reco pun waktu 2000 berapa ya? Saya pernah datang ke Reco dan itu bagus. Bisa terbang? Bisa terbang di sana. Jadi memang lagi apa saja, Bang. Tapi pernah ya? Pernah di Reco terbang itu pernah. Itu festival tembakau di sana mengadakan festival balon juga dan di sana terbang. Kalau yang di Kembaran, nah itu kan udah brandingnya kuat banget waktu itu kan. Di Kembaran pun hari pertama mereka gagal karena anginnya itu kan bareng, Mas, waktu itu. Anginnya itu sangat kencang jadi banyak balon yang rusak juga. Oh iya. Saya jadi ingat juga waktu di lapangan Pagerjo ya. Pagerotana itu juga. Wah, itu yang anginnya banter banget ya. Betul, angin banter terus agak sedikit kabut itu kan. Terus satu kali sesi misalnya di titik A ya. Lalu di Kembaran. Itu berapa yang daftar biasanya? Kalau di Kembaran itu kapasitasnya sekitar 40 sampai 45 peserta. Terbesar di mana untuk lokasi? Terbesar itu kalau untuk sekarang itu di lapangan Semayu. Oh, di Stadion Semayu itu ya. Semayu itu nampung berapa? sekitar 50. Tahun ini jadi tuan rumah juga? Tuan rumah juga tahun ini. Ya. Mas, berarti kan mereka yang ikut keliling ya? Iya, kebanyakan ya. Ada yang keliling, tapi kan kalau untuk sekarang satu hari itu bisa 3 titik sampai 4 titik, Pak. Oh, enggak cuma 1 titik dalam 1 hari, tapi mereka juga hari kedua barangkali ada beberapa lokasi untuk event itu. Betul. Berapa pendaftaran biasanya? Kalau pendaftaran itu kan memang variatif ya. Jadi ada pendaftaran kan metode pelepasan balon, penambatan balon itu ada 3 mode, ada 3 metode sorry. Yang pertama itu festival, itu biasanya dilombakan dan ada jurinya dan daftar. Angka pendaftarannya itu sekitar 50 sampai 100 ribu. Murah loh masih. Gak imbang sama biaya pembuatannya tuh. Terus yang kedua itu ada mabur bareng namanya. Nah, mabur bareng ini biasanya pendaftarannya gratis. Terus tidak dilombakan. Dan hadiahnya itu dapat semua. Karena door prize. Terus yang ketiga itu atraksi. Nah, atraksi itu seperti yang ada di Kalianget kemarin, Pak. Itu kita membentuk beberapa formasi, misal formasi Gunung Sindoro, Gunung Sumbing gitu kan. Dan
sik teko di sana itu disangoni. Oh, undangan ya? Undangan, betul. Seperti itu. Kalau festival, festival itu dasar penilainya dari mana? Nah, karena balon ini kan menjadi salah satu salah satu lomba yang menjadi perdebatan di mana-mana. Karena seni kan memang subjektif ya, nggak objektif lagi. Beda kalau sepak bola itu 11 lawan 11. Sepak bola pun kan kadang terjadi protes di mana, apalagi balon yang dinilai itu seninya menurut saya bagus, mungkin menurut Mas Agus nggak bagus gitu kan. Dan setiap peserta itu punya ekspektasi ketika datang mereka menang gitu loh. Jadi memang untuk festival sendiri atau perlombaan itu kita tidak menghindari, tapi kita sangat berhati-hati sekali untuk itu sih, untuk menentukan kriteria juaranya sih. Karena ada beberapa yang dinilai. Yang pertama itu dari motif, bentuk, terus ketahanan di udaranya itu juga dinilai, terus kekompakan timnya juga dinilai. Peran komunitas di mana? Kayak jenengan dan kawan-kawan itu. Kalau peran kita itu yang pertama itu kita ngurus untuk kelayakan tempatnya, Pak. Apakah tempat itu layak untuk dilaksanakan festival, terus kita juga memantau untuk dari aspek keamanannya. Kalau kita untuk menjuri, nah takutnya karena kita komunitas terus ikut menjuri balon itu. Kira subjektif nanti. Betul. Ya. Berarti juri dari mana? Juri itu biasanya dari panitia yang nyari, Pak. Oh, misalnya desa A ini mengadakan festival. Betul. Berarti diserahkan ke desa tersebut. Betul. Berapa dalam satu event itu jumlah juri? Juri itu dari 8 sampai 12 biasanya. 8 sampai 12 itu dicari unsurnya dari mana aja? Biasanya dari pengrajin balon, terus yang tahu-tahu timing itu ya biasanya ada yang dari kepolisian juga yang ikut menjuri gitu. Jadi dikumpulkan dari beberapa elemen. Artinya melihat dari berbagai aspek ya. Betul, ada yang tadi bentuk, motif, terus durasi terbangnya, kekompakan timnya gitu. Ada beberapa yang digandeng. Animo terbesar selama ini untuk mengikuti festival itu yang di titik mana? Alun-alun. Ini bukannya alun-alun itu mabur bareng. Alun-alun mabur bareng cuma menjadi menjadi icon. Kebanggaan para teman-teman ketika balonnya itu terbang ke alun-alun. Itu menjadi gong. Gongnya di alun-alun. Besok pun juga seperti itu. Betul. Tanggal berapa Mas untuk yang tanggal di 6. Tanggal 6 April. April ya. Tanggal 6 April. Lebaran itu kan masih Lebarannya tanggal 1. Tanggal 1 Maret. Tanggal 31, sorry. Tanggal 31. Ya. Terus di alun-alun bisa nampung berapa balon? Kalau alun-alun misal kita fullin itu kan 2 kali lapangan sepak bola ya Pak, itu bisa sampai 60. Cuma untuk besok hanya kita batasi di 40 balon. Karena ketika kita memaksakan kapasitas balonnya, kasihan pengunjungnya kan. Karena coupling balon itu kan makan banyak tempat juga. Saya ingat betul di 2024 alun-alun kan macet. Alun-alun macet, sukete ora katon. Atau itu dari aspek kelayakan untuk menerbangkan balon menurut Mas Agam gimana? Kalau alun-alun itu memang gimana ya? Ya sebenarnya masuk-masuk saja untuk. Enggak, dengan jumlah penonton yang over banget jumlahnya. Nah, itu memang di luar di luar ekspektasi kita bahwa balon Wonosobo itu bakal booming itu ya. Jadi bahkan kebanyakan yang datang itu mungkin 70%-nya itu warga di luar Wonosobo, Mas. Nah, kita mau bisa itu nanti. Artinya bahwa festival-festival ataupun kegiatan-kegiatan menaikkan balon udara di Wonosobo selama musim Lebaran, apalagi ada 16 titik, itu bisa menjadi sebuah ikon wisata, betul kan? Ikon wisata. Bagaimana sih sebetulnya komunitas ini mensikapi? Artinya banyaknya perhatian dari pihak luar, orang-orang luar yang pengen. Jadi balon Wonosobo kayak apa gitu kan? Jadi memang tujuan kita kan salah satunya selain memeriahkan balon Wonosobo itu kan ditambah lagi kita kita pengen Wonosobo itu lebih dikenal sih Mas, lebih dikenal, terus bisa membantu ekonomi masyarakat Wonosobo kan. Ketika festival balon itu dilaksanakan, perputaran uang di situ kan sangat besar sekali Mas. Bahkan kemarin aku ada tamu rencana mau booking hotel
di salah satu hotel lah. Itu harganya naik 3 kali lipat mas. Pas musim Pas ini. musim balon ini. Oh. Itu kan memang apa ya? Dari segi ekonominya itu Wonosobo sangat terbantu sekali ya dengan adanya festival ini. Selain wisatanya juga terkenal, kotanya juga terkenal, masyarakat di situ juga dibantu. Bahkan Bakul Megono itu pas di alun-alun mas, omsetnya bisa sampai 2 juta loh mas hari. Waktu penyelenggaraan itu ya. Nah, kebanyakan berapa jam sih durasi? Kayaknya kan jam 10 udah pada selesai. Jam 10 udah pada selesai. Jadi biasanya jam 6 sampai dengan jam 9 itu udah maksimal balon bisa terbang. Persiapan jam berapa mas? Persiapan itu mereka datang bisa sampai jam 5 itu udah pada datang, setengah 5 pada datang. Kalau lokasi misalnya di desa A lah, mereka kaplingan itu disian atau sudah diundi? Enggak, itu sudah diundi biasanya. Jadi biasanya kan sudah pada daftar dulu sebelum dilaksanakan itu biasanya Hamin 1 minggu, Hamin 5 hari itu ada technical meeting namanya. Technical meeting menjelaskan aturan-aturannya, terus apa pembagian untuk lokasinya ya. Kocokan ya mas, dikocok supaya tidak terjadi keirian. Komunitas kayak jenengan itu mendapatkan hasil nggak dari setiap penyelenggaraan itu? Misalnya ada profit sharing gitu? Nggak ada. Jadi memang kita niat kita itu memang gimana caranya balon itu eksis, dikenal dan tidak membahayakan keselamatan seperti itu sih kalau dari komunitas. Apa mas kendala-kendala selama jenengan dan teman-teman itu gabung di komunitas balon udara? Kendalanya kalau awal ya jelas penolakan mas, penolakan, kita ditolak banyak masyarakat. Bahkan waktu itu ketika kita teken MOU, wah kita dihujat habis-habisan mas, karena memang balon ditambat kan waktu balon itu memang gitu kan, balon kok diunduh koyo layangan gitu. Kayak saya sendiri juga saya tidak setuju mas dalam hati saya, tapi ketika daripada balon dihilangkan sama sekali, bahkan waktu itu kan jangankan nerbangin, buat sama nyimpen aja udah diincer kan. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak kabupaten lain masih nggak mereka melakukan penerbangan bebas? Masih. Tapi jumlahnya nggak sebesar Wonosobo, nggak sebanyak Wonosobo untuk jumlah mereka. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk kemarin kan saya sempat pendampingan mas di Pekalongan, pendampingan acara festival. Itu balon liar di sana itu banyak sekali mas, banyak yang liar daripada yang ditambat. Ya itu kayak era Wonosobo Timur dulu ya. Iya. Dan itu berpetasan semua rata-rata di sana. Iya. Berarti jenengan dan teman-teman kayak melihat Wonosobo di era 90-an ya. Nah, seperti flashback di masa lalu lah di sana. Nggak ada tindakan juga dari Airnav? Adalah. Langsung. Apalagi sana mungkin jalur domestik ya. Pesawat itu lebih dekat, lebih rendah di sana. Jalur domestik gitu. Pesawat lebih rendah di sana. Apa yang ingin disampaikan nanti? Apa yang ingin menjadi obsesi dari teman-teman komunitas balon ini ke depan seperti apa? Ya semoga bisa dikenal di kancah internasional ya. Karena untuk tahun ini kita mendatangkan peserta dari Brasil. Di Wonosobo? Di Wonosobo. Di titik mana? Titiknya masih dirahasiakan nanti. Yang jelas nanti di alun-alun ada. Cuma selain di alun-alun nanti masih dirahasiakan. Datang kan dari Brasil. Emang Brasil tahu. Brasil di sana kan apa senengnya bal-balan karo silat Brasil. Nah, dari mana mereka tahu? Capoeira ya. Capoeira. Dari mana mereka tahu balon? Mereka datang bukan menjadi wisatawan mas, mereka datang menjadi peserta. Lah ya, dari mana mereka tahu? Nah itu kita itu masih terbatas bahasa ya mas. Kita mau tanya untuk sejarah balon di sana gimana itu kita masih belum. Mungkin besok ketika datang ke Wonosobo bisa diwawancara deh. Mungkin ini Brazil sejarah balon dari mana. Tapi untuk Brazil sendiri balonnya juga keren-keren loh mas. Brazil ada juga? Ada juga balon di sana. Ya kayak bahannya pakai kertas. Pakai kertas delancang kayak gitu. Apa jenisnya mas? Delancang pilus wajib. Delancang kan disom banget itu ya. Pilus namanya. Oh pilus ya. Pilus. Enggak, Brasil memang ada. Ada di sana. Jadi secara pembuatannya mereka lebih modern. Mereka menggunakan apa? Menggunakan, kalau kita kan masih di lantai gitu ya. Betul. Kalau mereka udah punya kayak meja kerja mas panjang, jadi pembuatannya itu sambil berdiri terus geser. Kalau kita kan masih jongkok, ya masih. Ya kan. Karena nggak berdekating apa? Mereka ya tetap cuttingan mas, tetap semua itu kan cuttingan ditempel jadi motif gitu kan. Tapi untuk
proses motifnya itu mereka pakainya print. Kalau kita kan masih gambar ya, gambar secara manual gitu. Mereka udah di print proses malnya ya, bukan proses balonnya, tapi tetap penempelnya mereka tetap tradisional, cuma lebih simple dan modern mereka. Oh iya. Berapa orang besok yang datang? Dari Brazil itu nanti ada 2 tim. Diundang atau mereka memang sengaja datang? Kita undang. Gitu. Biar bisa mengkomparasikan ya, betul. Balon Wonosobo sama balon Brasil seperti itu. Betul. Jadi nantinya totalnya ada 4 orang. Dan mungkin untuk secara penerbangan kita bantu dari teman-teman komunitas. Dan kita juga lagi mengusahakan 1 lagi peserta dari Kolombia. Kolombia juga ada balon. Oh gitu ya, berarti enggak iya di Wonosobo juga dulu dapat balonnya dari ini ya, Belanda ya, ketika 30-an seperti itu kan. Oh, Mas seberapa terkenalnya sih sebetulnya balon Wonosobo sekarang? Balon Wonosobo sebenarnya terkenal ya. Sangat terkenal sekali Mas, sangat terkenal sekali. Jadi branding balon itu Wonosobo itu sangat kuat. Berarti balon ini Wonosobo? Balon itu ya Wonosobo. Ya, gitu. Terus kalau nggak ada khawatir, ini yang masih menjadi kekhawatiran ya, bagaimana nanti jangan-jangan diklaim dari pihak lain bahwa balon itu ya dari kami, seperti itu kan? Jangan-jangan negeri jiran juga nanti kalau sudah bisa buat. Saya rasa itu akan sangat sulit ya Mas, karena ketika mereka mau ngeklaim terus tahu proses pembuatannya serumit itu kayak mikir-mikir ngeklaim lian nih Pak. Lebih gampang ya. Ada nggak kemungkinan juga di Wonosobo misalnya perusahaan-perusahaan itu pada pesen untuk menjadi branding perusahaan itu? Ada. Kemarin ada beberapa yang masuk, salah satunya Bank Jateng, terus Bank Wonosobo. Ada juga dari perusahaan-perusahaan transportasi yang pesen di situ, seperti itu. Mereka menjadikan mungkin event itu sebagai sebuah branding ya? Iya, karena memang branding di balon itu kan sangat keren sekali dan ditonton oleh ribuan orang kan. Dan yang jelas kan di luar Wonosobo jarang. Kalaupun ada masih simple banget bentuknya. Iya betul. Sekarang saya ingin tahu kelemahan balon udara itu apa sih? Kadang-kadang kita tahu sering pecah. Iya betul. Nah itu apa sih kelemahannya? Jadi kalau pecah itu biasanya ada beberapa faktor Mas. Yang pertama dari proses pengerjaannya itu mungkin ada lem yang kurang merekat atau apa, itu bisa menjadi salah satu faktor. Terus yang kedua pengisiannya kurang lama. Keluarkan. Kayak berapa sih durasinya berapa? Atau karena juga ini tergantung dari tungkunya. Jadi mekanisme tungkunya kan juga beda-beda. Ada yang bentuk tungkunya seperti ini, ada yang pakai batok kelapa, kayu bakar. Paling bagus bentuk kayak apa? Terus bahan bakarnya apa? Paling bagus itu kalau sekarang banyak yang pakai solar, tapi sebenarnya paling bagus itu pakai minyak tanah. Memang masih ada? Masih ada Mas. Minyak tanah? Masih ada. Ada beberapa warung-warung yang jual itu masih ada. Walaupun harganya lebih mahal daripada solar ya. Itu pakai minyak tanah terus pakai kayu bakar. Karena kalau orang simpel kan nyari batok kelapa lah. Kalau batok kelapa itu lebih panas biasanya. Jadi kertasnya itu menjadi lebih ringkih. Gitu. Oh artinya mungkin gini, kandungan udaranya belum penuh, tapi sudah panas ya. Iya betul. Kalau tepes basah itu kan? Itu juga bagus. Asap-asap putih lah. Asap-asap putih yang bagus-bagus itu. Durasi berapa Mas tadi Mas? Kalau misalnya dengan 16 ketinggian 16 kertas? Durasi terbangnya? Atau durasi pengisian? Itu tergantung Mas. Rata-rata itu di angka berapa? 15-20 menitan. Di angka seperti itu. 15-20 menitan. Makanya itu tergantung pinter-pinternya operator tunggunya. Karena tunggunya kan punya operator sendiri. Nanti diatur tambahi gini nih. Gitu. Tambahi solare. Nah itu mengatur supaya cepat ngembang. Kalau dibandingkan dengan era dulu di mana penerbangannya lepas, terus sekarang kan sudah ada di atasnya pakai tambang ya. Betul. Secara teknis sulit nggak sih sebenarnya menerbangkan balon itu? Menerbangkan balon yang ditempatkan. Kalau awalnya sulit Mas. Awalnya sulit karena kita harus balon itu kan ketika di atas kita nggak bisa ngontrol dia bakal lari kemana. Gitu ya. Nah itu yang memang kesulitan itu di situ. Tapi sekarang itu mereka punya trik-trik tersendiri untuk supaya balon itu tenang dan tahu ngatur ketinggian. Bahkan kita jadi tahu bahwa angin itu kencengnya itu variatif Mas di setiap ketinggian. Misal di ketinggian segini 10 meter anginnya segini,
20 meter anginnya segini, 30 meter anginnya segitu beda-beda Mas. Jadi mereka enggak sama. Enggak sama ternyata. Nah, itu mereka itu ngatur Mas. Oh, antengnya di ketinggian segini ternyata. Gitu loh. Ada nggak korelasi antara bentuk balon, besaran balon dengan ini ketinggian biar mencapai sebuah penerbangan yang ideal? Misalnya kalau aku jenengan bikin balon 14 kertas nih, ini paling bagus nih di ketinggian berapa meter? Ya, gitu. Nggak ada sih, nggak ada itu. Jadi memang semua ukuran itu ya di ketinggiannya ya hampir sama sih. Tapi kalau tadi misalnya ketinggian itu mempengaruhi kecepatan angin, mereka gimana? Mereka milih yang ketinggian berapa? Itu tergantung Mas. Jadi ketika mereka menambatkan balon itu di ketinggian misal ketinggian 10, di ketinggian 10 meter udah anteng ya mereka stay di 10. Taunya anteng gimana? Ya itu balonnya nggak goyang, nggak kesana kesini gitu. Kalau masih itu berarti dinaikin lagi. Dinaikin lagi, biasanya dinaikin lagi, terus dinaikin lagi. Masih goyang, dinaikin lagi. Kok masih goyang? Nah kita cari bisa dinaikin, bisa diturunin biasanya. Itu lebih ke faktor feeling juga ya sama pengalaman jam terbangnya itu ya. Betul. Gitu. Mas, yang namanya pembuatan balon kan seni ya. Iya. Ada nggak sih mereka yang spesialis membuat motif bagus, terus harganya mahal? Harga dari sebuah keterampilan itu, skillnya. Nah itu Mas, karena pekerja seni itu memang ya mungkin di Indonesia itu kurang dihargai ya Mas. Memang ada beberapa teman-teman yang pintar gambar, bahkan aku punya tim Mas. Dia itu bisa ngitung. Ini kertas habis berapa lembar, lemnya habis berapa, benangnya habis berapa, terus hitung-hitungan sentinya itu dia bisa pakai rumus. Dan dia tahu Mas, dia cuma lulusan SD. Masa? Serius, rumusnya itu aku. Kok kamu tahu rumus seperti ini? Dan ternyata dia tukang bangunan Mas. Tukang bangunan hijrah. Orang mana? Orang Kretek. Nah, tapi emang udah terbiasa bikin itu. Udah terbiasa bikin. Jadi dia bisa ngitung detail Mas. Detail dari kalau kita kan kadang awam kan wah ini kok kurang dadak Melayu tuh kertasnya apa kakean gitu. Didol gitu kan. Dia itu bisa tahu detail ini nanti kertasnya segini ini, benangnya segini, lemnya segini. Terus nanti kalau misal nempelnya berapa senti, jadinya seperti ini, nempelnya berapa senti, jadinya seperti ini, dia detail. Gitu ya. Oh ya, sebenarnya step-step pembuatan balon itu apa sih tadi kita belum bahas. Step-step setelah itu nanti setelah mungkin pertama didesain, kita mau bentuk seperti apa, terus motif seperti apa. Proses teknisnya seperti apa? Kan ada balon ada benangnya juga. Itu gimana Mas dari awal? Jadi kalau desainnya pertama itu kan memang kita harus menyiapkan desain untuk menentukan kertas apa yang kita beli kan, warna-warnanya kan sudah tertera di situ semua. Desain kalau desain sudah siap, terus kita gambar di mal Mas. Di mal itu kita gambar ya entah itu nanti ada secara manual atau secara printing gitu kan. Tapi Wonosobo kebanyakan masih menggunakan metode manual. Manual kita gambar motifnya, polanya. Setelah itu disiapkan untuk bahan potongannya. Jadi dipotong-potong menyesuaikan pola kan. Suatu pola kan bisa lebih dari 5 potongan, 6 potongan gitu kan. Nah, setelah pola itu selesai, baru kita tempelkan satu-satu, kayak kita masang puzzle gitu Pak. Satu-satu polanya ditempel satu-satu. Nanti setiap mal setelah satu mal ini dipenuhi dengan polanya sudah penuh, kita gabungkan jadi keliling. Nah dalam proses penggabungan ini biasanya diselingi tali itu supaya otot jadi otot kan. Biasanya kalau lebih safety lagi talinya itu ditaruh vertikal dan horizontal. Jadi keliling dan naik. Ada yang muter itu ya. Supaya itu lebih ya. kuat. Nah, kalau seperti itu berarti memang rumit ya, Mas? Itu sangat rumit sekali. Makanya butuh koordinasi dan kerjasama tim yang sangat kompak gitu. Nanti salah satu tim nembele kandelen gitu juga berpengaruh dibentuk performanya balon itu sendiri. Betul. Nanti ada yang meleot bentuknya atau apa Mas pesan-pesan yang ingin disampaikan
jenengan berkaitan dengan Balon Udara Wonosobo maupun event-event besok ini? Jadi semoga Balon Wonosobo lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pesannya itu sih. Dan ada terus generasi yang memang melestarikan balon ini. Karena ini menjadi salah satu tradisi dan budaya asli masyarakat Wonosobo yang harus dilestarikan dan sudah dikenal di domestik dan mancanegara. Apalagi besok ini ada peserta dari luar negeri ya. Luar negeri. Sehingga kita berharap memang Balon Wonosobo itu bisa go internasional paling tidak. Ya. Jangan hanya dikenal pilot pesawat di atas itu ya. Oke. Mas Agam, terima kasih ya. Jadi kita berharap Lebaran besok semakin berwarna. Karena sebetulnya tahun 2000 dulu saya pernah punya gambaran gimana ya kalau misalnya kita bikin festival balon. Belum ada gambaran-gambaran festival balon seperti itu 2000-an masih lepas itu kan. Saya dengan salah satu fotografer Wonosobo itu kan sering ambil foto-foto gitu kan. Punya gagasan tapi belum dieksekusi dan generasi ini jenengan yang langsung eksekusi kan. Ya memang setiap orang itu ada masanya gitu. Kita teman-teman sekalian bahwa Lebaran nanti di Wonosobo jangan lupa kita ada 16 titik untuk festival balon. Festival semuanya ya. Festival balon yang diikuti dari berbagai macam kalangan, dari berbagai dusun yang ada di Wonosobo, mulai dari hari raya kedua sampai nanti puncaknya ada di alun-alun tanggal 6. Jadi silakan teman-teman untuk bisa hadir di titik-titik yang ada, karena memang di beberapa desa juga sudah menyelenggarakan, baik itu di bawah, Wonosobo bawah maupun di daerah atas gitu kan. Apapun itu, bahwa balon udara itu menjadi sebuah trademark maupun ikon wisata maupun ikon budaya Wonosobo. Sudah puluhan tahun kita tahu bahwa Wonosobo dikenal sebagai produsen balon. Krakal Santren tadi disampaikan oleh Mas Agam itu menjadi cikal bakal bagi pengembangan balon yang ada di Wonosobo. Demikian, terima kasih dan selamat menyambut event-event terbaik di Wonosobo dalam rangka Lebaran 1446 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.